kemudian nggak menemukan pesantren tahfidz yang nyaman ya, karena nuansanya semuanya adalah Nahdiyin, dan akhirnya saya menemukan pondok tahfidz di Lamongan. Barangkali Mang Ijal pernah ke yang berbatasan dengan Gresik itu, Tanjung Kodok ya. Tanjung Kodok itu pesantren saya lebih kurang 3 bulan saya. Setelah itu baru jadi ketika reformasi rame di Jakarta, posisi saya qadarullah kan gitu, diamankan oleh Allah, tidak ikut demo ya, tidak ikut demo walaupun saya statusnya sudah lulus S1 UIN Bandung ya, tapi qadarullah saya lagi nyantri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem ya, Karangasem Lamongan. Tahun 98 baru saya berangkat ke Mesir. Lebih kurang saya sebelum saya ada kawan seangkatan saya yang menjadi mahasiswa Al-Azhar, yaitu Danis Wijaksana, satu angkatan. Baru setelah saya berdatanganlah alumni-alumni Raja Bangu yang lain, dan sampai sekarang. Alhamdulillah saya di Kairo menamatkan studinya luar biasa, hampir 8 tahun. Dan mudah-mudahan ini tolong jangan diikutinya oleh Wildannya, oleh Isa. Cukup abdi risalah saja. Ya, cukup Mang Abdi we hungkul lah, Mang Isa hungkul. Yang lain wayahna harus on time, harus tepat waktu. 4 tahun atau maksimal 5 tahun, setelah itu pulang lagi ke Indo untuk mengamalkan ilmunya masing-masing. Ketika di Mesir, saya terkenal dengan istilah sebutan Mang Lutfi, dan sampai saat sekarang saya pun lebih nyaman ya, daripada dipanggil Ustadz Lutfi disebut Mang Lutfi gitu, karena kena di hati gitu Bang Ijalnya gitu. Makanya saya biasa ke para alumni yang lain, saya biasa manggilnya Mang ya, supaya ada kata istilah karena nama egaliter gitunya, karena kita kebanyakan orang Sunda gitu. Ketika ada istilah Ustadz atau yang lainnya, bukannya hendak menafikan, tapi takut ya tidak terjalin keakraban yang lebih dekat. Begitu barangkali untuk semuanya. Berikutnya harapan kami bahwa siapapun alumni yang berangkat ke luar negeri, dimanapun itu, dan dalam rangka apapun itu, ya kalau bahasa Mang Ijal, kita diingatkan bahwa kita pernah mondok, pernah pesantren di Ranca Bangu. Walaupun selama di pesantren banyak dukanya daripada sukanya, itu adalah hal yang wajar, hal yang alami terjadi, dirasakan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, ya, dengan wasilahnya Mang Ijal hari ini kita masih mengingatkan kembali bahwa kita adalah alumni Raja Bangu ya, dengan berbagai angkatan. Barangkali yang paling tua yaitu angkatan saya pribadi ya, angkatan 3, kemudian disambung Mang Jam-Jam angkatan 12, berikutnya Mang Rija Ramdhani angkatan 14, berikutnya dari angkatan 18 ya, dari 18 sampai angkatan 24 kalau tidak salah. Berarti yang hadir di sini dari angkatan 3, angkatan 12, angkatan 14, angkatan 18, abdi risalah, angkatan 19, kemudian 20 sampai 24. Alhamdulillah saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa yang tidak kejamananku saya barangkali Mang Jam-Jam ya, barangkali Mang Jam-Jam
karena kalau tidak salah saya masih di Mesir. Semuanya alhamdulillah Mang Rijal Ramdhani kealaman satu semesternya Mang Ijalnya. Satu atau Beres. setahunan atau setahunan Ya. Pak ya. Ya, dulu tuh Mang Rijal tuh seangkatan dengan Kang Yusef ya. Mohon. Ya, dengan Kang Yusef. Ya. Berarti sekitar satu semester. 2007 pertengahan kalau tidak salah ya. Mohon. Kalau tidak salah, oh enggak, 2007 awal. Karena kalau tidak salah Mang Rijal itu keluar itu bulan Juni 2007 dari pesantren. Laras ya Mang Ijal. Laras. Nah, gitu. 2007 awal ada wisuda, ada reuni akbar yang juga ada nikah massal kalau tidak salah. Dan juga dihadiri oleh alumni angkatan 13 kalau tidak salah. Ya, gitu. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, bahwa hakikatnya kita beruntung punya alumni sekelas Mang Rijal Ramdhani, walaupun sudah di Finland sana, masih ada kepedulian kepada para alumni yang lain, gitu. Dan ini sesuatu hal yang mahal, ya. Hal yang mahal karena apa? Karena tidak setiap orang yang sukses itu kan gitu ingat kepada adik-adiknya kan gitu, dan juga ingat kepada alma maternya. Jadi yang paling harus kita acungkan jempol kepada Al Mukarrom ya, Mang Rijal Ramdhani itu yang sudah menginisiasi acara ini. Kami berharap bahwa acara ini tidak hanya hari ini saja, kan gitu, bisa dianggarkan minimal 1 bulan sekali, Mang Ijal, kan gitu ya, bisa dianggarkan sebulan sekali, baik itu diisi obrolan apa kan begitu, ya kan gitu, dengan berbagai background para alumni yang ada di berbagai penjuru dunia, ya kan gitu. Karena saya yakin ada yang kuliah, ada yang kerja, walaupun bekerja tapi nampaknya berbeda dengan nuansa bekerja di Indonesia, ya kan gitu. Karena rata-rata yang bekerja di luar negeri itu sudah tersibgoh ya dengan kultur yang serba teratur, dengan kultur yang serba tertib. Berbeda menjadi pekerja di negeri sendiri kan, dalam tanda kutip terjajah itu ya gitulah, lebih kurangnya seperti itu. Itu barangkali Mang Ijal sebagai pengantar. Jadi mudah-mudahan ke depannya mau ada obrolan tentang apa itu ahlan wa sahlan, ya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga walaupun kita 1 bulan sekali, interval kalau tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu lama, ya kan gitu. Dan mudah-mudahan kita juga sehat, ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Tentunya ketika ada satu topik yang hendak dibicarakan, masing-masing mempunyai pemikiran atau gagasan masing-masing sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing. Itu barangkali Mang Ijal sebagai pembuka saja dari saya. Terakhir saya hendak mengutip sebuah peribahasa Arab yang dulu saya pelajari ketika kelas sanawiyah. Lebih kurangnya pepatah Arab itu mengatakan libasukum yukrimukum qoblal julus wa ulumukum yukrimukum ba'dal julus. Libasukum yukrimukum qoblal julus. Pakaian yang kita kenakan, jabatan yang melekat dalam diri kita, ya, harkat martabat yang ada dalam diri kita, itu dihargai orang sebelum kita memulai sesuatu. Makanya wajar kalau ketika ada kedatangan pejabat dimanapun itu tempatnya,
pasti bakar riweuh kan gitu. Karena itulah yang disebut dengan libasukum yukrimukum qoblal julus. Berikutnya ulumukum yukrimukum qobla ba'dal julus. Tapi harga diri kita, keilmuan kita, ya kelas kita akan senantiasa dihargai orang, bahkan dikenang ya ba'dal julus, setelah pertemuan itu berakhir. Makanya tidak sedikit ya kita melihat ada orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika bicara, ketika berpendapat, tapi ketika memberikan gagasan, kan itu seolah-olah menyetak seluruh hadirin yang ada. Itulah yang disebut dengan ulumukum yukrimukum ba'dal julus. Jadi oleh karena itu, kan gitu, kita semua dengan libasun masing-masing mungkin ya, kan gitu ya. Nah, kan gitu. Ketika ada alumni yang tidak berangkat ke luar negeri, bisa jadi mereka akan menganggap kita libasukum yukrimukum qobla julus. Hebatlah Bang Ijal makan Finland, hebat Bang Jam-Jama di Jepang kan, hebat Teknis Salma di Korea, hebat Wildan mah misalkan di Mesir dan lain-lain. Itu berlaku hukum alamiah seperti itu. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang akan kita tinggalkan, ya kan gitu, kepada orang lain dari diri kita, kan gitu. Jadi oleh karena itu saya cukup gagah ku gelar, kan gitu, ulah gining ku naonnya istilah nantinya, ulah gining ku pamake, ya, kita harus buktikan bahwa diri kita dia pantas dihargai karena kita punya kualitas, itu aja. Kualitas apa yang kita dahulukan, kualitas apa yang akan kita kedepankan. Satu adalah ilmu, dua akhlak atau adab kita. Tentunya dua hal ini kalau disatukan, intinya bahwa ya berilmu dan beradab itu akan lebih baik. Kan gitu. Ketika misalkan di antara kita ada yang sudah menyelesaikan S2, S3, kan gitu. Tapi ketika disertai dengan adab, pada akhirnya orang akan terngiang-ngiang, si anu mah kan itu sok sanajan ke luar negeri kan gitu, teu poho ka babaturan kan begitu ya, teu poho ka babaturan, teu poho ka kolot, teu poho ka ini. Nah, itulah yang kami harapkan dalam kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, libasukum yukrimukum qoblal julus itu sesuai dengan kondisi kita hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah ulumukum yukrimukum qoblal julus. Apa yang akan kita berikan kepada orang lain supaya keberadaan kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain, supaya keberadaan kita betul-betul dinantikan kedatangannya oleh orang lain. Ngan saukur lain ngan saukur LC hungkulnya Mang Alpinya istilah artinya kan gitu. Karena nama geus loba LC di Indonesia. Ya, dulu mah LC itu Laisong itu adalah khas Kairo, khas Mesir. Ya, kan gitu. Hampir 2 tahun ini seluruh tamatan sekolah di Indonesia itu gelarnya LC kan, lulusan corona gitu. Baik itu yang tamat SMP atau sanawiyah, baik atau yang tamat SMA, aliyah atau pesantren, itu gelarnya semuanya LC, lulusan corona, nute sekolah tapi lulus tara rahmat, jadi gelar LC. Itu barangkali Mang Ija. Ustaz atur tapi sajan diakhiri ya. Ustaz, bagaimana dengan pondok sekarang, santrinya apa yang berubah, karena di sini banyak yang sudah lama nggak ke pondok tuh. Azam-zam udah 4 tahun belum ke pondok. Oke, terima kasih. Kondisi pesantren physically itu seperti halnya ketika awal pertama Mang Jam-Jam ke Rancabango, gitu wenya Mang Jamnya istilahnya. Atau ketika Mang Ija misalkan datang ke Rancabango, begitulah lebih kurang secara physically. Paling yang ada tambahan itu adalah
Mang Jam-Jam pernah ngalaman ngacor anu kelas anu seberangan susukan. Seberangan susukan udah dipengker Ustaz, ya anu caket komplek Ustaz. Sudah ayahnya, tos ayahnya. Aya. Ngacornya, ngiring ngacor. Oke, paling yang di belakang itu kondisinya sudah letter U ya, sudah letter U, terbentuk letter U, dan mudah-mudahan ada rezekinya mau di letter O kan gitu, mau di letter O kan. Kemudian di belakang komplek depan bangunan yang dulu itu Mang Jam-Jam, alhamdulillah sekarang ada bangunan masjid baru ya, namanya Manarul Islam. Itu kita namakan sebagai Masjid Raya Rancabango dengan nama Manarul Islam. Saya ingat ketika Ustadz Aceng menginisiasi pembangunan masjid itu, dari awal beliau tidak mau diganggu. Ya, maksud diganggu itu tidak mau diganggu dan tidak mau dibantu. Segala sesuatu ingin beliau yang menyiapkan, termasuk balanja semen, balanja kesik, digawe dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau sakit waktu itu, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pembangunan itu sampai tuntas. Dari 6 bulan sebelum diresmikan, saya nanya ke Ustadz Aceng, kan gitu, masjid ini mau dikasih nama apa? Kan gitu, masjid ini mau dikasih nama apa? Tidak jawab. 6 bulan lewat, tidak dijawab. 3 bulan tidak dijawab, kan gitu, diam. Sebulan sebelum peresmian juga diam, tidak menjawab. Namanya masjid apa? Muncul nama itu 3 hari sebelum peresmian. Nah, masjid ini dinamakan Manarul Islam. Kalau yang di dalam itu kan Ihya Usunnah, kan gitu ya, Ihya Usunnah. Yang di luar dinamakan Manarul Islam, kan gitu. Kalau tidak salah dalam sambutan peresmiannya, beliau mengharapkan keberadaan Masjid Manarul Islam itu, kan Manaroh itu menara ya kan, menara kan gitu, menara ya, kalau ilah orang Sunda mah yang namanya menara itu pasti nyong colang lah kan gitu, luhur. Dalam arti harapannya adalah masjid ini bisa menerangi ya, bukan hanya yang Quran Sunnah kalau masjid di dalam ya, tapi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat Islam yang ada di sini, lebih kurangnya seperti itu. Makanya dengan penamaan itu Mang Ijal ya, kan gitu, bacaan saya kan gitu, nampaknya kan gitu, ada orientasi atau arah baru dari pesantren Rancabango. Kalau selama ini bisa jadi fokusnya itu hanya kepada intern ya, intern dengan Quran Sunnahnya, tapi sekarang adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu masjid itu terletak di pinggir jalan raya, bisa diakses oleh siapapun, dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini Al Ustadz Aceng memberikan, kalau dulu mah tamhidnya Mang Jam emut keneh tamhid malam Sabtu. Mohon Ustaz. Sekarang tamhidnya digeser ke hari Jumat. Ya, sekarang tamhidnya digeser ke hari Jumat pagi. Kan gitu. Ketika beliau menentukan hari Jumat pagi, setiap orang nolak, termasuk saya juga nolak, kan gitu. Nah, soalnya Jumat itu hari kerja, ya kan, hari kerja. Kenapa enggak lazim seperti orang di piade, kan ada piade, ada jihad ya, ngaji Ahad kan, hari Ahad kan. Jawaban Ustadz Aceng simpel aja, kata beliau, nu hayang ngaji datang weh kadi sanajan poe Jumat. Dek aya nu eueuh pokona poe Jumat mah kudu aya pangaji, kudu aya tamhid gitu lah. Nah, disebut we istilahnya jimat ya, ngaji poe Jumat gitulah. Dan alhamdulillah
tidak sampai baru setahun kalau tidak salah, ya setahun, setahun ya off dengan corona, ya satu tahun setengah kalau tidak salah. Alhamdulillah sekarang jamaahnya sudah mencapai 500 menghijab. Oh, Kan alhamdulillah. gitu ya. Jamaahnya sudah mencapai 500. Radius terjauh itu dari Kadungora, ya dari Kadungora, dari Cilawu, ya. Kan itu dari Sukawening, Wanaraja itu, kan itu sampai akhirnya jadi trademark tersendiri, kan gitu, bahwa poe Jumat mah memeh indit gawe karan cabang heula ngaji, kan gitu, sampai jam 7 baru, ya kan gitu, para jamaah baru pulang, baru masuk kerja, karena dimulainya itu kalau tidak salah jam 6, biasanya selesainya itu jam setengah 8 atau jam 7 kurang seperempat. Tapi yang hendak kerja rata-rata jam 7 sudah keluar karena mau ngisi absen dan lain-lain. Jadi alhamdulillah, intinya bahwa apa yang direncanakan oleh guru kita semua, oleh orang tua kita semua, bisa jadi dalam pandangan kita anak muda irasional, ya, tidak logis, kan gitu. Tapi ketika di jalanan, subhanallah, kan gitu. Itulah kelebihannya orang tua, kan gitu. Bisa ningali, ya, kanu perkara anu candi bisa ditinggali ku budak ngora gitu mangijalnya, istilahnya itu, kan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah, sampai sudah hampir 5 bulan jalan, ya. Ustaz Aceng sendiri yang mewajibkan Jumat keempat kudu nyangu koneng gitu mengijal ayeuna mah. Jumat keempat kudu nyangu koneng atau kudu masak, kan gitu, kudu disuguhan makan, kan begitu. Tentunya itu hal yang berat, tapi alhamdulillah, kan gitu. Sami nawa atokna, kan gitu. Lain sami nadawa atuh daknya, kan gitunya. Sami nawa atuh da akhirnya kan tak angges-angges. Makanya prinsip sami nawa atokna yang diutarakan oleh Al-Qur'an ketika orang tua pemimpin kita memberikan sesuatu, kita cukup mendengar dan menjalankan, insya Allah nanti di akhirnya itu akan terbuka lebar, kan itu, terbuka lebar manfaat atau hikmah yang bisa kita petik, lebih kurangnya seperti itu. Jadi ada tren baru sekarang di Rancabango itu dengan jimat itu Mang Ijal, ya, gitu. Susah. Upami ini terakhir pertanyaan. Mungkin nanti yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau sekarang perkembangan jumlah santri dan ustadz itu ada berapa saat di Rancabango? Kalau jumlah santri, jadi sekarang ada 1150-an, ya. Itu terdiri dari mualimin, sanawiyah, kemudian ada diniyah, ya, sekolah agama dulu. Bisa jadi Mang Ijal pernah jadi guru sekolah agamanya. Kemudian yang sekarang banyak itu ada SDIT. SDIT satu tingkatnya sudah 2 kelas. Tahun kemarin 3 kelas 3, kelas satunya ada 3 kelas. Cuma mengingat menimbang tidak ada kelas, jadi akhirnya diterima 2 kelas. Kemudian TK. Makanya jumlah guru lebih kurang 110 kalau tidak salah. Total tuh guru 110. Jadi tren untuk di Rancabango kalau pendidikan nambahan ku SDIT, ya, memberikan warna baru. Kalau sanawiyah mualimin, diniyah sekolah agama, TK itu dari dulu juga sudah ada. Sekarang ditambah dengan SDIT dan juga kegiatan keagamaan yang bersifat lebih umum, lebih terbuka kepada siapapun, yaitu jimatnya ngaji poe Jumat. Dan untuk khotib Jumatnya pun, ya kan gitu, kita menghadirkan
para mubalik ya, kan gitu, para mubalik yang bukan hanya dari Rancabango, kan gitu. Ada alumni alhamdulillah ada, kan gitu. Kemudian dari seluruh Garut alhamdulillah yang berkenan untuk mengisi kajian di Manarul Islam. Lebih kurangnya seperti itu, Bang Ijam. Mohon Ustaz, hatur nuhun. Anu sanes barangkali ada pertanyaan ke Ustaz ke Mang Lutfi. Dari Tanya. Ustaz Aceng, Oh. sehat? Ustaz? Kan? Ustaz Aceng, kumaha sehat? Kondisi Al Ustadz Aceng ya, memang kesehatannya tidak seperti hanya Mang Jam-Jam lagi mondoknya, Mang Ijal jadi mondok, kemudian para alumni di sini juga lagi mondok. Nah, kondisi beliau karena memang sudah sangat sepuh, ya, jadi sehat, cager kolot lah gitu Mang Jamnya, cager kolot. Ada kendala itu sekarang itu di mata ya, karena dulu pernah dioperasi bukan katarak, dulu pernah katarak. Sekarang ada pengobatan lagi mata, nggak tahu lah saya juga namanya apa. Jadi kan bola matanya disuntik 2 kali, baru 2 kali Bang Ijal kan gitu. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Jadi secara fisik mah sudah ada kemunduran ya, karena mungkin faktor usia, tapi secara umum ya kondisi Ustadz Aceng itu sama seperti dulu. Sehat itu ketika Ustadz Aceng ngontrolnya ke sawah kan begitu ya, ngontrol ke sawah, ngontrol ke pesantren, obati sehat kan gitu, ayah di masjid subuh misalkannya, ayah di masjid subuh, nah, berarti alhamdulillah sehat. Nah, sekarang indikatornya berbeda, bukan hanya sholat di masjid subuh. Nah, bere jam genep keluar teh nguriling, lamun nguriling sehat berarti. Lamun teh nguriling menuju tedamang gitulah Mang Ijal istilahna. Itu Bang Jam-Jam. Mohon Ustaz, ya mudah-mudahan secara rehat Ustaz. Siap. Ustaz, sedayana nu di pesantren. Amin, amin. Nya hapunten ka sadayana simkuring moal tiasa nepi ka tamat, alasan abdi aya lereskeun heula kan gitu, insyaallah sanes waktos paintennya kurang sambung deui nya Mang Ijal kadenya. Mohon Ustaz insyaallah. Hatur nuhun kana waktosna. Jam-jam tos ngalih ka mana ka Jerwan ya, ka Berlin kan gitu. Insyaallah lah kantun menyesuaikan waktos di tempatnya masing-masing istilahnya. Gitu. Biasa oke engke misalkan kurang ngondang sahanya guru-guru urang sadayana anu tos teu ngaulang di Rancabango misalkannya, bisa teh. Ya punten-punten saportos Ustaz Mulyadi misalkannya, atau saha tadi agendakeun lah kan gitu. Bisa teh kanggo ningali meureunna budak-budakna meureunna geus naik pesawat terbang meureun sakolana kan gitu. Lain naik bus unggul gitulah painten kira ngelangkung namanya. Gitu Bang Jamnya, Mang Ijalnya kasadayana. Mohon. Siap. Hatur nuhun Ustaz, salam kanu sanes. Hatur nuhun kana waktosna. Siap mangga. Kitu painten kasadayana siapunten nu kasuhun simkuring pamit, mangga forum ieu mah lajenkeun sesuai anu direncanakeun ku Mang Rijal Rabbani. Hapunten nu kasuhun kasadayana, salam baktos ka kulawargana masing-masing, oge ka para alumni nu aya di tempatna masing-masing. Mudah-mudahan urang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi yang baru datang ada Rabbani ya. AF Rabbani bisa dibuka ya. Mangga Rabbani kalau mau memperkenalkan diri dari mana, di Rancabango, berapa, kapan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainul Rabbani di pesantren Rancabango sendiri. Selamat Rabbani itu temennya di ini di apa? Di unmute, di mute sorry. Yang temen sebelahnya. Eho. Udah.
selama di pesantren saya dipanggil dengan sebutan Suad ya, karena nama saya Firdaus, Daus, cuma dibalik jadi Suad gitu. Jadi kata Daus dibalik jadi kata Suad. Saya sendiri berasal dari Bandung, lulus di Rancabangu tahun 2016 sebagai angkatan 23. Kemudian tahun 2017 saya karena memang saat itu tersendat di biaya untuk melanjutkan kuliah, sampai akhirnya saat itu kakak kelas Asep Kurniawan, beliau mengajarkan saya walaupun tidak semua untuk ikut tahfidz sementara 1 bulan, bulan Ramadan tahun 2016, 30 hari menghafal Quran 30 juz. Nah, saya ikut beliau dan bersama angkatan saya, alhamdulillah beres pada hari ke-27. Nah, dari situ mungkin terdengar kabar sampai masuk ke terdengar oleh Ustaz Lutfi dan Ustaz Aceng, ada santrinya yang di angkatan 23 yang berhasil menghafal Quran. Lalu dari situ saya dipanggil bersama saudara Raffi Tamam saat itu, yang sama-sama angkatan saya juga, untuk diterbangkan atau disekolahkan di Cirebon selama 1 tahun pada tahun 2017. Nah, setelah beres tahun 2017 akhir, menuju tahun 2018, saya dikuliahkan juga. Setelah di Cirebon itu dipulangkan oleh Ustaz Lutfi dan tinggal di asrama Rancabangu sebagai musrif atau pembantu Ustadz ya, selama setahun, dan kuliahnya di STI Persis Garut selama setahun juga sampai 2 semester. Itu pun istilahnya ya balas budi mungkin ke pesantren karena saya bukan dari keluarga mal. Baru tahun 2018 akhir ada pendaftaran ke Mesir. Di situ saya izin kepada Ustaz Lutfi untuk saya ingin ke Mesir, boleh tidak gitu. Karena sejujurnya saya pribadi mungkin punya hutang SPP di Rancabangu sampai 2 tahun ya. Saat itu kalau dikalkulasikan mungkin sekitar 14 juta kurang lah. Jadi saya bilang, Ustaz, kalau nanti saya sukses dan saya mampu, nanti insya Allah saya akan bayar hutang-hutang saya, kurang lebih seperti itu. Tapi Ustaz Lutfi saat itu bilang, pergi aja, nggak usah mikirin apa ya di beban kamu. Pokoknya kalau memang itu pergi ke sana menuntut ilmu itu serius, ya sudah pergi aja. Nah dari situ Ustaz Lutfi memberikan izin, saya daftar. Jadi, untuk sekarang di Mesir ya? Sekarang di Mesir, Firdaus. Halo Firdaus. Putus kayaknya. Iya kayaknya putus. Videonya nge-freeze. Fikri. Udah tadi belum ya Fikri? Belum. Kalau Fikri tadi udah aja Sam. Udah kayaknya. Oh, udah. Halo Firdaus. Firdaus itu berarti Al-Hafid ya, hafal 30 luar biasa. Insyaallah. Al-Hafiz. Insyaallah. Iya putus kayaknya. Oh iya kayaknya putus tadi dipotong, kesalahan saya maaf. Tapi Firdaus. ini ada satu yang belum kayaknya, ini yang namanya Muhammad Wildan, udah belum ya? Gimana Kang Ijal? Iya, di Mesir berarti sekarang ya? Lanjutin di Mesir sekarang, jurusan apa? Gimana? Ya di Mesir berarti sekarang tinggalnya. Kami lihat kamu tuh miring. Oh ini apa ya? Miringin. Gimana Kang Ijal? Bisa diulang? Iya, Daus sekarang di Mesir. Iya, saya di Mesir sekarang. Jurusan apa? Jurusan Usuluddin di Insya Allah mengambil Fakultas Usuluddin di jurusan tafsir Quran. Oke. Semester berapa? Baru selesai semester 4 Kang, menuju semester 5. Jurusan tafsir ya, jurusan tafsir ya. Ya. Oke, sukses untuk kuliahnya. Ada pertanyaan mungkin untuk Firdaus dari teman-teman yang lain? Gimana Kang?
Enggak, ini dari yang Pertanyaan- lain ada yang mau nanya Firdaus mungkin. Baik, kalau nggak ada Nggak mungkin ada kayaknya. kalau nggak ada di sini kan ada Rizky, ada Yaski, ada Siti. Barangkali siapa aja yang mau bertanya kepada siapa silahkan. Misalkan Siti mau nanya ke Azamza, mau nanya ke Adede, mau nanya ke Dede, mau ke siapa silahkan. Kalau ada yang mau nanya tentang sesuatu, tentang apa gitu. Oke, ada nggak? Saya dulu misalkan saya nanya ke Azamzam, Azamzam fokus kerjaan Azamzam itu apa sih gitu? Fokus. Mm-mm. Saya fokus sekarang di data science. Apa itu data saya? Big data atau Oh, ya. gimana? Ya, ya mungkin kalau dulu kan zamannya ya data ya biasa aja ya, database gitu ya. Apa mungkin di pesantren juga nggak ini ya, basis data lah. Basis data juga mungkin asing ya di pesantren. Ya, jadi intinya ngolah data dari suatu perusahaan. Kan sekarang datanya tuh big data ya, ada sosial media, IoT dan lain-lain gitu ya. Automation dan lain-lain. Nah, sekarang kan eranya itu big data. Nah, big data ketika kita olah dengan cara manual ataupun misalkan dengan cara yang konvensional itu kan tidak akan bisa menghandle. Jangankan orangnya, servernya sendiri tidak bisa menghandle itu gitu karena saking besarnya, kecepatnya dan bervariasinya data. Maka butuh pendekatan atau approach yang baru. Nah, approach itu menggunakan approach science gitu. Jadi ada aplikasi, jadi applied science kayak statistik, probabilitas. Nah, itu dipakai untuk mengolah suatu data. Jadi nanti kita ngajarin mesin, kalau mungkin yang pernah dengar ada machine learning, artificial intelligence, kayak gitu-gitu. Itu artinya kan kita mau ngajarin mesin, ngajarin komputer supaya berpikir seperti manusia lah, intinya kan gitu lah. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah, ya kerjaan saya begitu, ngolah data terus ngajarin mesin gitu ya, simpelnya ngajarin mesin untuk bisa berpikir mendeteksi pola suatu data secara otomatis, gitulah intinya. Menarik sekali. Aku ada publish satu big data analysis untuk COVID kemarin, tapi pakai Oh iya, iya. nanti aku share mungkin ya. Oke. Aku data mining dari Boleh. koran gitu, kayak bikin word cloud ya, yang sedang discourse. Word cloud. Word Yes, cloud. Ya, ya kayak gitu-gitulah. Itu kan maksudnya kan kalau itu kan datanya publik, data publik dari Yes, artikel, yeah. dari sosial media post or anything gitunya. Kalau di perusahaan kan datanya data perusahaan, data customer, data produk dan lain. Nah, itu pun behavior customer yang mau kita coba di kayak gitu-gitulah. Kalau Rakuten sendiri itu perusahaan apa? Rakuten itu sebenarnya perusahaannya awalnya itu e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak kalau di Indonesia ya. Cuman itu kan kalau Rakuten kan memang sudah lama, sekarang dia udah IPO dan memang bisnisnya sekarang udah jadi Rakuten Group. Jadi tidak hanya e-commerce, dia ada Rakuten Travel, Rakuten Bank, Rakuten Mobile. Jadi ada operator juga di sini. Di bawah Rakuten Group itu ada sekitar 70 services, itu anak bisnis unit. Kemudian saya di Rakuten Group. Gitu. Kalau Jadi perusahaannya headquarter-nya? bawahnya macam-macam. Headquarter-nya di Jepang, di Tokyo. Oh, Rakuten itu di Jepang. Karena memang dia dulu foundernya di Jepang. Yang lain mungkin ada yang mau nanya ke siapa? Kalau Rizal sampai kapan di Helsinki? Aku paling sampai sampai Juni 2023-an lah, mudah-mudahan. Aku dari Helsinki masih. Tahun depan. Aku masih 4 jaman dari Helsinki naik kereta api. Bukan di Helsinki-nya Bukan, berarti. aku di North Karelia namanya. Oh. Masih lumayan naik kereta. Ya mungkin kalau bedanya di negara-negara yang minoritas Muslim itu beda sama Kairo, Mesir gitu ya, yang ya kayak di Indonesia aja udah biasa gitu, kayak menemukan makanan halal, menemukan masjid itu
sangat gampang gitu. Bedanya kalau mungkin di Korea, di Jepang, di apalagi mungkin di Helsinki lebih susah lagi kayaknya ya kalau saya dengar. Itu Ya, cari makanan halal, cari masjid, cari komunitas muslim itu yang agak menjadi challenge tersendiri gitu. Mungkin nanti mungkin someday kita cerita-cerita mungkin dari Korea kayak gimana strugglingnya dengan halal food gitu, cari masjid, build community muslim community kayak gimana gitu. Atau misalnya iya, mungkin dari Korea juga ada, atau apa di Kairo atau dari apa yang lain juga itu menarik kayaknya untuk di sharing. betul, betul, betul. Nah, kalau Nisa itu gimana Nisa? Apa sharing? Gimana? Nisa itu sekarang di LG gimana? Bagaimana apa gitu? Oh, kalau kerja sih yang simpel aja. Jadi dulu pertama sini karena ya ikut program, sebenarnya dulu iseng-iseng aja sih, yang penting ke Korea aja, pengen ke Koreanya aja sih. Dulu pas lagi kuliah iseng-iseng daftar ke sini kan. Ya udah ikut program TKI, tapi kalau misalkan di sini, kalau udah di sini itu bisa jadi apa aja terserah itu. Kalau misalkan kitanya serius dan kitanya berusaha ya bisa ke yang lebih bagus gitu. Nah, waktu pertama kesini aku kerja di pabrik biasa ya, cuman 1 tahun. Sambil 1 tahun itu beradaptasi bahasa lebih biar lancar, belajar terus. Nah, tahun kedua mulai masuk ke LG, jadi biasa sih jadi QC ya. Jadi apa sih? Eh, apa ya? Ngemonitor gitu. Eh, yang apa sih, barang yang bagus atau yang jelek kayak gimana, pokoknya nganalisis aja, terus barang keluar masuk kayak gitu. eh, Kerja di bagian komputer juga. Eh, nah, karena kan sambil belajar ya, dan ini juga sebenarnya visa visa sekarang jadi visa pekerja biasa sih. Cuman sekarang karena lagi belajar terus menjadi lebih baik di sini di LG, disuruh ke Indonesia juga kan. LG Display kan pindah ke Indonesia ya. Udah gede di Indonesia, di mana sih? Di apa sih? Bekasi. Di Bekasi, di Cibitung. Udah gede di sana. Di sana juga ada cabang. Nah, disuruh ke sana jadi bagian dari kantornya. Cuman akunya belum mau pulang, jadi pengen di sini dulu aja. Apa sih? Mengasah kemampuan, terus emang belum mau pulang juga. Nanti kalau udah pulang mungkin mau ke sana buat jadi di kantornya. Di sini juga ya visa kerja biasa, cuman lagi mencoba buat jadi lebih baik. Insya Allah kan visa sampai akhir tahun depan. Nanti akhir tahun depan Insya Allah berubah jadi visa pekerja profesional, ya kayak gitu aja. Pokoknya intinya berubah buat intinya terus maju lah. Oke. Yang lain? Luar biasa. Yang lain ada yang mau nanya? Fikri ya. Mungkin ini pengalaman apa sih, kan mungkin kalau di Mesir ini kan kebanyakan di Mesir, mungkin bisa di-share pengalaman atau budaya-budaya yang di negara masing-masing gitu, yang Indonesia gitu. Contoh kalau di Mesir kan pakai sarung seperti ini, keluar itu dianggap seperti beres berjima gitu atau bersetubuh. Jadi orang Indonesia pertama saya keluar itu diketawain gitu. Nah, mungkin bisa di-share budaya atau sesuatu yang baru culture shock. gitu, yang tidak atau nggak di Indonesia, yang nggak ada di Indonesia. Iya, dari siapa? Dari Rijal mungkin. Ya nggak apa-apa, ajam-jam dulu. Yang apa ya? Culture shock mungkin ya maksudnya ya, kayak yang nggak ada di Indonesia. Yang nggak ada di Indonesia, yang pasti di sini kalau di Jepang itu memang terkenal bersih ya gitu. Jadi kalau masalah kebersihan, ketertiban, jangankan kalau misalnya kita jangankan tempat umum gitu, toilet pun, WC gitu, WC bukan WC pribadi, pun itu sangat bersih di sini gitu. Jadi mungkin itu yang culture shock dibanding ini. Kemudian kita buang sampah gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa ya di mana aja, lung di mana wae gitu nya.
apalagi saya sebenarnya dari Garut, sama Rizal juga dari Garut, saya dari Garut. Bedanya ya kalau di Indonesia kayak buang sampah ya biasa aja, kalau di sini ya buang sampah ada jadwalnya, kemudian kita pilah-pilah. Itu kayaknya di negara-negara Eropa juga sama di Helsinki jadi sampah kita pilah-pilah menjadi jenis berdasarkan jenisnya, kemudian nanti ada jadwal buang sampah juga seperti itu. Nah itu. Cuman yang berbeda dengan Indonesia adalah ya tadi menemukan makanan halal gitu susah. Kalau di Jepang juga karena kan sangat termasuk minoritas, susah cari makanan halal. Ada ayam, itu pun ayam yang tidak fresh gitu, yang frozen biasanya. Itu pun halal yang diimport. Kayak gitu. Challenge-nya. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin ya bahasa, kalau yang paling culture shock ya ada bahasa, di sini bahasa Jepang. Meskipun saya sampai sekarang belum menguasai bahasa Jepang sih, karena di kantor kerja pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya pas waktu ke Jepang juga, saya datang ke Jepang, saya dan keluarga itu sebenarnya belum ada basic Jepang gitu ya. Tapi ya cuma bahasa Inggris doang. Tapi karena memang kantornya pakai bahasa Inggris, jadi oke bahasa Inggris. Cuman mungkin sehari-hari ya artinya akhirnya istri juga saya sekarang udah lancar sih bahasa Jepang. Saya juga masih belajar bahasa Jepang. Kalau masjid banyak nggak? Masjid sangat jarang sekali gitu, tapi kebetulan di dekat rumah saya sekarang ada musola, jadi kita komunitas Indonesia dan komunitas dari India, Pakistan bareng-bareng kita patungan bikin musola di sini. Alhamdulillah sekarang sih jalan, jadi dan alhamdulillah saya juga kepake agak termanfaatkan ilmu dari pesantren gitu. Jadi sekarang juga saya tiap minggu ngajar bahasa Arab di masjid di sini. Kemudian juga khutbah Jumat juga rutin tiap Jumat gitu. Ya alhamdulillah gitu sih, karena dan deket juga dari apartemen. Pakai bahasa apa khutbahnya? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Inggris? Gimana? Khutbahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, bahasa Jakarta itu kebetulan komunitas muslim ininya, kelas komunitas muslim Indonesia gitu. Oh, dia pakai bahasa Indonesia. Nisa gimana Nisa? Kalau di sini apa sih kayak Asian Mart ya. Asian Mart sih lumayan banyak, udah banyak. Soalnya di sini orang Muslim kan udah lumayan banyak kan. Ya walaupun emang minoritas sih, tapi banyak sih orang Muslimnya. Tapi di daerah Seoul kayak gitu, Seoul. Kalau Korea ya? Kan, kalau Itaewon, Seoul. Kalau Korea kan petanya, kalau Indonesia kan melebar kayak gini kan. Kalau Korea kan dari atas ke bawah manjang gitu. Nah, kalau misalkan orang Muslim itu banyaknya di daerah atas, jadi daerah Seoul kayak gitu. Nah, terus apa sih? Buat makanan halal di sini ya lumayan banyak. Intinya di tiap kota itu rata-rata ada 2 atau 3, tapi kalau misalnya di daerah Seoul sama Itaewon itu banyak banget. Terus masjid juga, kalau masjid yang gedenya sih di Itaewon itu ada yang punya Indonesianya, ada yang dapat patungan kayak gitu. Terus apa sih? Daerah sini tuh rata-rata ya masjid. Jadi masjidnya itu kayak gimana ya? Jadi masjidnya itu kalau kita kan masjid 2 lantai gitu biasa lebar. Kalau di sini kayak gedung buat kantor, tapi dijadiin masjid gitu. Jadi emang kayak rumah aja gitu, naik. Jadi 3 lantai gitu masjidnya. Jadi si imamnya itu di lantai paling bawah kayak gitu. Terus kalau buat makanan halal tadi ya intinya per kota itu antara 2 atau 3 dan itu bisa delivery order, kirim. Terus apa ya? Terus kalau buat cewek ya, kalau pakai kerudung keluar itu apalagi musim panas kan, sekarang lagi musim panas ya. Ditanya, nggak panas apa? Suka pusing banget kalau banyak yang nanya kayak gitu. Kalau di negara kamu kan pakai itu, kenapa di sini kan bukan negara kamu, kenapa nggak dilepas aja, kayak gitulah biasa karena kita di sini minoritas kayak gitu kan. Terus apalagi ya? Terus masalah kalau misalnya Islam di sini tuh persis sih jarang sih ya. Jadi tiap aku ke masjid itu jadi makanya jarang ikut pengajian di sini tuh, soalnya gimana ya, nggak ngerti. Rata-rata di sini kan banyaknya orang Indonesianya, orang Jawa kan. Rata-rata kurang ngerti, soalnya tiap pergi ke masjid itu pengajiannya jadi sambil
Oh, kayaknya Nisa terputus, ya? Ya nggak, Zam? Iya, putus-putus. Nah, kalau di Finland tuh nyingsring, tau nyingsring bahasa Sunda nyingsring ya? Hmm. Jadi nyingsring, Mengeluarkan Inggris. di sini tuh nyingsring tuh sopan gitu. Jadi kalau misalkan di kelas nyingsring ya biasa aja. Walaupun lagi makan nyingsring ya biasa aja. Ya aku kaget aja. Kok pada nyingsring? Ternyata di sini budaya sini ya biasa aja. Kemudian aku nulis buku sebetulnya ya, belajar dari Finland, dan setiap chapter, bukan chapter ya, setiap essay itu aku post biasanya weekend. Misalkan tentang hutan di Finland dan kebudayaan kayu. Mungkin nanti kalau jadi ya bukunya bisa dibaca bagaimana keistimewaan. Jadi aku ingin mempelajari kehidupan keseharian orang Finland gitu. Nah, kalau untuk muslimnya memang di sini nggak banyak ya. Kebanyakan tuh orang Jordan, kemudian Uni Emirat Arab dan Maroko, kemudian Syria ya yang refugee, asylum seekers mereka, ada juga Somalia. Itu yang banyak. Untuk masjidnya kita patungan, untuk Jumatan biasanya ya berapapun seikhlasnya kita bisa bayar. Cuma cuaca memang di sini ekstrim ya. Kalau lagi winter bisa negatif 30. Kemudian winternya juga panjang ya. Dari November itu salju udah mulai turun. Nanti salju berakhir itu bulan Mei. Mei itu masih ada badai salju terakhir. Dan jadi ini tuh lagi asik-asiknya karena lagi summer. Summer di sini ya nggak panas juga bagi kita. Tetap aja. Karena 20 ya, 20, 24, paling tinggi 24 summer day Finland itu. Tentang Finland. Dan kayaknya banyak orang yang tertarik ya kan Finland ya. Seperti misalkan negara paling bahagia, paling rajin baca. Ya kan? Itu negara paling bahagia itu, katanya negara bahagia itu mitos apa fakta? Ya kalau bahagia itu kan pakai ini ya, ada happiness index aja Sam. Ada ada indikatornya ya. Happiness index itu kan mungkin samanya ya kayak human development index. Ada beberapa kriteria. Iya. Nah, tapi yang aku pelajari kalau nggak ikut happiness index memang aku ngelihat orangnya bahagia. Dari kesehariannya memang bahagia. Trust, orang saling percaya, ada minum cuma-cuma. Banyak lah, kayak istri aku, misalkan keluargaku ya, aku bawa anak 2 mau sekolah kan. Kemudian karena penghasilanku itu di bawah 3.600 euro, jadi nggak harus bayar. Kemudian karena istri itu nggak kerja, lalu itu ikut adaptation program. Ada program juga unemployment benefit, children benefit, housing benefit. Jadi banyak ya. Walaupun memang pajak di sini tinggi ya. Pajak di sini itu kurang lebih per bulan bayar pajaknya lebih dari 8 juta. Hampir 9 juta bayar pajak aku. Jadi besar sekali pajaknya. Tinggi sekali pajak. Tapi mungkin itu kan tergantung dari income juga kan, nanti kan ada persentase. Iya, tergantung salary. Jadi itu juga nanti ke Jerman tuh kayak gitu. Ya. 40%. Iya dari, betul. Ya. Betul. Jadi bayar pajaknya itu ya bisa salary di Indonesia loh itu ya. Bisa besar sekali. Itu pajak sendiri apa sekeluarga sih, A? Sendiri ya. 8 juta. Sendiri Itu pajak sendiri. Tapi kalau keluarga ikutan harus bayar pajak juga nggak sih? Kalau kerja, kalau istriku kerja nanti bayar pajak juga. Kalau nggak kerja nggak usah ya? Nggak usah. Justru malah dapat unemployment benefit. Unemployment benefit itu besar ya, 12 jutaan bulan. Nggak, untuk suami juga nanti jadi pengurang pajak juga. Kan kalau kita punya istri. Betul. Ada anak juga, anak 2 itu kan jadi lumayan. Enak sih sebetulnya kemarin pas di Indonesia salary Finland. Di kita kan pajak
ringan sekali. Expert ya jadinya. Iya. Nah, mungkin aku rasa kan semua akan punya aktivitas berikutnya ya, apalagi ini weekend, Hari Nasional Keluarga. Ini di Jepang sama Korea udah maghrib gitu, udah mau isya gitu. Iya. Mungkin kita sama ya? Iya sama. Korea sama Jepang sama. Mungkin untuk hari ini gitu ya. Terima kasih banyak. Aku senang bisa ketemu. Yang aku ketemu di pondok cuma satu loh, Azam sama. Sama. Oh iya kan. Iya. Aku juga gitu. Kemudian senang bisa bersilaturahmi, bisa kenal di Korea Nisa, kemudian Fikri. Terus Yaski dan Rizky, di sini ada Azam, ada Firdaus, ada Nisa. Bisa diundang sharing ke RG dan ke UG ya, pengalaman mereka dan mengambil pelajarannya. Nah, pertanyaanku terakhir ini bagi semua, ke depan apa kita perlu ada Zoom meeting seperti ini atau seperti apa? Atau udahlah cukuplah kapan ada niat gitu. Gimana? Halo? Halo? Ya mungkin udah paling gitu. Ya. Gimana? Ya gitu. Jadi Jel mungkin nanti kondisional aja kali, nggak perlu dirutinkan Iya, kayak betul. gitu. Nanti diobrolkan aja di grup kayak misalkan kalau ada mau lagi misal nanti didiskusikan lagi. Betul. Oke, siap. Kemudian mungkin kalau ada yang masih network alumni Ranca Bango ya bisa dimasukkan lagi. Oke, terima kasih banyak. Gimana? Gimana Fikri? Oke, baik. Baik, kalau nggak ada, aku rasa itu aja ya. Selamat weekend. Selamat berkumpul bersama keluarga bagi yang udah menikah. Bagi yang jomblo, main sendirilah. Oke. Ya, baik. Yuk, assalamualaikum semuanya. Aku stop ya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu